Matriculating into Merton College, that celebration, we stood side by side because he was Prince Hero, I was Keith George, and the alphabet, of course, put us together. Many press people there and cameras, and so every time we would even say anything, the cameras would just go off, you know, rattling off, and we found that to be incredibly funny. And every now and again, we would just say, let's see if we can get him to do it just by talking. And of course, he got a big kick out of that. He's always the kindest man you're ever going to meet. He's a gentleman's gentleman, but he would put you first before him. He was humble, and although he was the Crown Prince of Japan and soon to be the Emperor, he didn't allow that to interfere with the normal life at Oxford. Never once did I ever see or feel that he felt it was a burden. Not at all. He is delighted with his position. He honors his position. He honors his people, his subjects, his country. So never once was he someone who would ever view it as a burden at all. 逆に言うとそのバイオリンを支える側なんで、その楽器に一つのなんか方向性を見出しているのかなっていう感じがします。一方でそのビオラっていうのはその先ほどありましたようにですね、オケのセンターにいる、要するに中央音域を担当する楽器なんで、上の楽器も見るし下の楽器を見るっていうそういうような、位置づけにあるんで、オケ全体が見られる位置にいるということなんで、非常に殿下のなんていうの持つ方向感の中で一番フィットした楽器なのかなっていう感じはしますけど、昭和天皇の姿勢とか今の金城陛下のですね、姿勢を踏襲しながら、4、5年経つとご自身なりのですねアレンジメントが出てきて、こんなことされるんだっていう、発見がこれから出てくるのかなっていうそんなような期待感を持って今見ています。I'm so proud of him becoming the emperor. I guess I should say I always knew you could do it and you'd make it. Ya, itulah sosok Kaisar Naruhito di mata sahabat-sahabat. Tapi menarik adalah walaupun dia sebenarnya punya tanggung jawab besar di balik kesuksesan transisi kekaisaran, tapi tidak pernah kemudian terlihat berbeban atau burden tadi katakan oleh teman-temannya. Mas Reno sendiri melihat sosok Kaisar ini, apakah sekarang kan memang zamannya anak muda ya, karena sekarang generasi milenial dan juga Z sudah terus berkembang dan semakin banyak. Apakah ini sosok yang bisa diterima oleh masyarakat muda? Menurut saya bisa. Sebuah perubahan yang cukup signifikan ya bagi masyarakat Jepang karena beliau ada sempat homeschooling waktu masa kecilnya dan pernah sekolah di Jepang dan juga pindah ke Oxford ke Inggris beberapa tahun. Kalau nggak salah beliau mengambil jurusan transportasi ya, international relation dan sangat passion di logistik dan juga ini akses to clean water, akses terhadap air bersih. Setahu saya pernah baca, tapi mohon maaf kalau saya salah. Dia ada passionnya di situ. Jadi menurut saya sih exposure terhadap education di luar negeri itu penting sekali. Karena saya pun sendiri mengalami. Saya sempat sekolah di luar negeri, di Swiss dan juga di Prancis. Tentu kita terekspos terhadap adat dan budaya internasional, tapi yang penting juga kita tidak merusak tradisi sendiri. Betul. Nah itu yang saya bisa lihat dari Kaisar Naruhito, mungkin dia terutama karena berdarah Jepang ya, jadi tradisinya kan kental sekali. Apa yang Anda lihat dari perilaku Kaisar Naruhito yang mencerminkan bahwa tradisi di dalam dirinya, tradisi Jepang itu tidak luntur? Susah diperjelas, tapi saya sebagai pemilik darah Jepang saya bisa rasa. Apa aja tuh yang mungkin dirasakan oleh Mas Reno? Kan Mas Reno juga sebagai seseorang yang memiliki darah Jepang, tetapi juga pernah kuliah di luar negeri. Values apa yang ditanamkan orang tua Jepang terhadap diri anak Jepang? Karena gini ya, saya tadi bilang susah dijelasin tuh karena emang udah gennya tuh udah seperti itu. Udah gennya dari sana. Iya, maksudnya anak itu kan ada masa hipnosis selama 7 tahun. Jadi anak dari umur 0 sampai 7 itu hipnosis. Jadi mereka di bawah sadar ya. Jadi memang kalau dibesarkannya di keluarga kekaisaran pasti udah ada darah seperti itu gitu.
kan pernah ada buku tuh Rich Dad Poor Dad. Ya kalau yang dilahirkan di family yang poor karena hipnosisnya selama 7 tahun poor, you will always be poor. Kalau dari rich, hipnosisnya 7 tahun rich, you will be rich. Berarti ini membentahkan dari argumen masyarakat bahwa pendidikan luar negeri itu tidak akan melunturkan tradisi negaranya. Belum tentu. Balik lagi ke masa Sama dari kecilnya. orang tuanya bagaimana mendidik anaknya. Betul. Tapi ini Kaisar Emeritus dari Akito sendiri kan mendobrak juga tradisi dalam membesarkan anaknya, mendekatkan diri. Berarti agak berbeda dong dengan tradisi keluarga imperial sebelum-sebelumnya. Sangat berbeda. Sangat berbeda bahkan. Nah, ini nilai-nilai apa yang sehingga masih tetap kuat gitu, nilai Jepang values-nya menurut Ya Mas Reno? ini ya tradisi Bushido ya. Bushido itu lagi ya. Disiplinan, perfection, honor, loyalty, itu pasti udah tertanam dengan kuat. Betul. Bahkan sahabatnya pun Pak bilang, Gobel putting udah himself. senyum-senyum sendiri nih Pak Gobel, ingin menambahkan apa Pak Gobel? Saya kira memang beliau sekolah keluar itu kan bukan berarti akan luar dia bawa ke dalam negerinya. Iya. Justru akan memperkuat budaya dalam negerinya. Iya. Justru belajar ke luar negeri itu justru melihat berapa value budaya adat istiadat yang dimiliki oleh Jepang. Saya kira ini yang menjadi memperkuat Jepang ke depan. Oke. Ya, jadi bukannya keluar dibawa langsung seolah-olah ini globalisasi. Betul. Enggak, justru dia akan memperkuat. Ini malah Semakin pikir yang perkuat. menarik ya Pak, karena selama ini mau tidak mau, suka tidak suka, kita suka berhadapan dengan apapun yang disentuh oleh asing akan menjadi Seolah-olah asing. menjadi asing gitu. Betul. Kalau Jepang enggak. Saya yakin mereka yang tadi Pak Reno tadi katakan bahwa justru nilai-nilai ini akan memperkuat, bahkan menerjemahkannya di dalam era globalisasi. Bagaimana betul. menjabarkan budaya mereka miliki sehingga bisa memberikan value Betul. dalam Dan mendorong ekonomi negaranya dia. Dan juga Betul, menyebarkan nilai-nilai ke negara-negara lain. Dan itu Betul. kita bisa lihat dari globalisasi nanti dengan Olimpik, dengan ada Olimpik Betul. ya, terus produknya dari industrinya juga industri yang lebih bisa Kreatif. dijabarkan. Misalnya sekarang Jepang lagi tren halal food, Iya. ya. Ya. Oh itu potensi buat kita Meningkatkan juga. tourism Indonesia. juga nantinya. Mereka menyesuaikan. Ya, Oke. Ya, betul, karena menarik. Jepang kan dengan budaya kerjanya yang dikenal dengan monozukuri, budaya monozukuri, itu justru lebih akan lebih bisa ini kan ke masyarakat sebaliknya. Ya, betul. Bisa diperjelas karena investasi mereka kan akan ke luar negeri. Betul, dan tidak dapat berdiri sendiri. Negara mana bisa berdiri sendiri kan tanpa bantuan lain, termasuk juga bagaimana Jepang dan Indonesia. Mas Reno, saya juga, kita lihat aja Pak kayak- Rahmat Gobel, maaf, kita jeda dulu ya. Masih banyak penjelasan yang ingin kami dengar dari Pak Rahmat. Tetaplah bersama kami akan segera kembali untuk Anda.